iya Pak, maaf. Kenapa? Kok kan saya kaget gitu kan, tiba-tiba kamu gitu. Nah, dari situ dia bilang, kamu ini macem-macem, kenapa kamu bikin kayak gini? Maaf, saya bilang kan, maaf. Saya itu sama paman, sama tim-tim itu nggak ngeganggu, nggak ngeganggu. Kenapa Anda itu kayak tersinggung banget gitu kan? Saya masih positive thinking bang, masih positive thinking. Entah dia mau gimana gitu kan, masih positive thinking lah pikiran Tapi saya. maksudnya itu kenapa dia kayak gitu, pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya gitu kan. Nah dari sana saya ngeh, pas dia bilang nanti saya bunuh kamu, dia bilang. Saya ngeh kan, kaget gitu, kaget. Yuh, kenapa orang ini mau bunuh saya gitu kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mertonku. Nah, jadi di sini kita akan buka-bukaan menceritakan pengalaman-pengalaman pada saat kita penelusuran malam gitu. Oke, sebelum kita mulai kita membaca bismillah dulu supaya acara kita malam ini lancar dan baik-baik saja dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai dari sini kita langsung saja untuk memberikan waktu untuk Alen untuk menjelaskan selama dia ikut bersama saya untuk eksplorasi bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang pernah dia lakukan. Gitu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semeton-semetonku di Trobos Misteri, dan saya akan menceritakan pengalaman saya selama ini bersama paman saya di channel Trobos Misteri. Jadi waktu itu pertama-tama saya mau ikut itu dengan rasa penasaran saya. Waktu itu sih saya itu kayak gini, kok saya mau nyoba gitu, mau penasaran banget lah pokoknya. Jadi saya datang ke rumah paman, saya ini bicara-bicara basa-basi. Nah waktu itu malam itu saya langsung ke lokasi, dan di sana pertama saya alamin itu kayak kepala saya kayak ditarik-tarik gitu ya bang ya, kayak ditarik-tarik. Pokoknya ya Allah, hawanya itu wow banget. Tapi paman saya kan bilang jangan terlalu dipikirin, nanti yang enggak gitu. Jadinya saya pikirin ini itu, saya amalin yang saya tahu. Nah semenjak itu saya ngelihat kayak itu bang, kayak sosok putih di belakang. Itu leak ya? Nah sosok putih di belakang, sampai-sampai saya terkejut. Waktu itu kan ada video kita konten, saya terkejut. Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Nah dari malam itu sampai paginya saya langsung sakit, sampai berminggu-minggu ya bang ya. Saya langsung ke Bang Adi, saya cerita-cerita kok saya bisa sakit. Nah saya diginiin sama Bang Adi. Nah dari itu sempat saya didatengin ke rumah, dimimpiin, pokoknya digeprek begituin bang, serasa kayak gimana gitu. Ya Allah. Nah sempat juga saya mau dibunuh bang, sama itu yang jadi leak. Jadi ini untuk meluruskan teman-teman ya, leak itu bukan kunti ya, leak itu manusia biasa yang berubah wujud itu. Nah, terus dan ini belum jadi bang, dianya belum jadi leak, masih kayak kita, kayak manusia gitu. Dia pernah ini bicara sama saya 2 mata gitu, 4 mata bicara, ketemu nggak sengaja ketemu gitu. Kamu gitu bilang, kamu. Iya Pak, maaf. Kenapa?
saya kaget gitu kan, tiba-tiba kamu gitu. Nah dari situ dia bilang, kamu ini macem-macem, kenapa kamu bikin kayak gini? Maaf, saya bilang kan, maaf, saya itu sama paman sama tim-tim itu nggak ngeganggu, nggak ngeganggu. Kenapa Anda itu kayak tersinggung banget gitu kan? Saya masih positive thinking bang, masih positive thinking, entah dia mau gimana gitu kan, masih positive thinking lah pikiran. Tapi saya. maksudnya itu kenapa dia kayak gitu, pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya gitu kan. Nah dari sana saya ngeh, pas dia bilang nanti saya bunuh kamu, dia bilang. Saya ngeh kan, kaget gitu, kaget. Yuh, kenapa orang ini mau bunuh saya gitu kan? Saya ngeh, oh berarti ada apa-apa ini. Nah saya langsung pamit. Nggak ditanya dulu aja? Nggak ditanya dulu. Soalnya baru pertama kali ini kan. Saya kaget langsung kamu gitu kan. Nah berarti dia belum jadi masih apa-apa, masih manusia biasa, masih kayak kita langsung ngobrol. Nah dari waktu itu saya balik ke rumah. Saya nggak cerita sama bang Adi nih. Saya nggak cerita kayak ini itu, saya nggak cerita. Nah malamnya itu bang, saya mau tidur. Sempatlah bapak nanyain, belum tidur? Belum. Saya mau ke WC, kamar mandi gitu kan. Mau kamar mandi. Tiba-tiba ada suara ini suara pintu kayak dar gitu kan. Suara pintu dar. Spontan saya bilang kan, apa itu kan? Nah saya itu suaranya dari atas atap ya? Dari atas atap. Kan kayak pintu kayak dar gitu kan, dari atas atap. Tapi bukan pintu. Kayak paham. Dar gitu. Saya bilang kan kaget, spontan lah, langsung keluar. Saya masih positive thinking, mungkin itu tikus kayak apa kayak, tapi yang saya pikirkan itu kayak apa ya? Tikus nggak kayak gitu caranya. Tikus nggak mungkin sebesar itu. Soalnya ini sekali gitu kan. Kalau tikus itu kayak lari gitu. Nah jadinya saya ngeh, ini bukan sembarangan ini kan. Bukan sembarangan. Itu yang didengar persis kayak manusia jatuh ke atas gitu ya? Persis banget. Nah merinding saya bang, merinding banget tuh. Dar gitu kan. Langsung saya keluar rumah. Saya nengok ke atas, apa itu ya? Masih penasaran, apa itu? Nah lama-lama kemudian gitu, lama-lama kok kayak ada yang nengok. Nengok kan, ini kan depan rumah. Nah di sampingnya itu kan ada teras. Ada yang kayak nengok gini gitu, kayak nengok gini. Woi siapa? Aku bilang kan, woi siapa? Dia diam terus nengok. Dia nggak nengok lagi. Saya kesana, nggak ada orang. Terus ini bang, jamnya itu nggak ada manusia sama sekali loh. Waktu orang tidur. Jam sekitar pukul 1:30. 1:30 ya. Nggak ada orang sama sekali yang ada bangun gitu. Orang jam lagi tidur. Nah saya bilang gini, kok bisa kayak gini gitu kan. Nah saya muter kan di rumah. Puter. Bapak bangun lagi, nanyain, kenapa belum tidur? Nggak ada, saya bilang kan. Nggak ada. Tidur sana. Oh ya. Nah balik ke kamar. Pas saya ini bang, kayak mau tidur gitu kan. Kayak mau tidur. Kok saya kayak di ini bilang gitu. Kayak kayak gitu. Memang seram gitu sih. Ya Allah, merinding saya bang. Gitu kan. Nah saya buka pintu, sedikit saya buka. Nah saya kayak selimut itu kan. Selimut saya giniin dikit biar saya bisa ngelihat. Oh pura-pura Kayak tidur, kayak orang tidur. Saya ngelihat sedikit. Nah lama kelamaan kayak kayak ada tangan. Kayak itu tangannya kayak seperti apa? Enggak, tangannya itu kayak bayangan apa gitu? Kayak bayangan tangan gitu. Enggak dia
apa namanya, nggak langsung gini kan, Iya. tapi kayak ada bayangan tangan, badan juga kan. Badan. Pokoknya apa namanya, sekilas gini. Terus saya lihat, astagfirullah, saya bilang astagfirullah, astagfirullah. Saya amalin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nggak tahu kok saya berani gitu kan mau keluar, berani banget mau keluar. Nah, saya keluar, kok nggak ada orang gitu kan. Saya lihat ke kamar mandi, nggak ada orang. Saya ke ini jalan raya, nggak ada orang gitu, sepi banget, asli sepi banget, asli itu sepi banget. Nah, saya balik ke kamar, oh besok dah, saya bilang kan, saya mikir, oh besok dah saya cerita sama Bang Adi kalau kayak gini gitu. Terus pas paginya pulang dari sekolah kan, saya paginya tuh pulang dari sekolah, oh jangan kasih tahu Bang Adi dulu, biar saya aja yang rasain dulu gitu kan. Biar saya aja yang ngerasain dulu. Nah, malam kedua Bang, malam keduanya tuh selesai sholat maghrib. Oh cepet banget ya? Nah, selesai sholat maghrib, kayak pas saya mandi kayak ada orang ngintip. Kayak ada orang ngintip. Kan ada di sana kan ada lubang kan, Ventilasi. Ventilasinya itu. Kok ada orang ngintip, saya kan pas saya cuci muka, kok ada orang ngintip. Udah apa namanya itu? Raga saya ini udah kayak, Iya. Walaupun mandi tapi keringet dingin gitu. Kok kayak mau keluar keringat gitu kan, padahal seger airnya tuh Bang. Nah, pas itu balik gitu. Main HP kan, main HP biasa kan. Kalau anak-anak muda lah biasa main HP dulu. Main HP. Nah, dari sana Bang, saya ternyata ada kucing. Iya. Ada kucing. Ekornya itu nggak ada. Ekornya gimana maksudnya? Kayak apa ya, ekornya itu kayak, kan kalau kucing yang beda-beda kan, kayak panjang ekornya itu. Terus? Tapi kalau ini kucing agak gedean, terus warna hitam. Terus dia ke ini saya tabe. Iya. Yang ini. Bulu. Dia jalan ke sini. Jalan ke sini dia kucingnya. Jalan Hebat ya, bisa jalan ke kaki gitu. Jalan ke sini. Yuh, saya bilang kan. Langsung segini. Nah, dari sana saya kok cepet banget gitu. Gak cepet banget, padahal lagi orang rame. Nah, di sana juga saya dengar di area sini Bang, area kamar mandi kan ada sumur kan, kayak ada yang manggil namanya. Terus Padahal kan dari pengalaman apa namanya, dari yang tadi yang saya temuin gitu kan, nggak ada yang tahu nama saya gitu kan. Tapi kok tiba-tiba kayak dipanggil gitu. Nah, dipanggil gitu. Nah, langsung bulu semuanya Bang. Sama bulu ini ya, berdiri semua. Nah, itulah Bang kan. Kayak semuanya berdiri. Kok gini banget ya rasanya. Nah, spontan saya bilang gini. Ya udah, saya berani sekarang kan. Terus waktu selesai sholat isya kayak apa namanya, jam 9. Saya mau datang ke sini Bang, mau cerita semuanya. Ditakutin lagi, kayak nggak mau dikasih keluar rumah. Ditakutin lagi. Pokoknya diteror dah sampai Di teror asli, diteror terus. Waktu itu kayak gini, apa namanya, kayak ada apa namanya, kotoran itu Bang. Kotoran Manusia. Kayak kotoran manusia. Di mana? Di tembok. Kok di tembok? Di tembok. Gimana ceritanya tuh? Gini, saya kan jalan kan ke pinggir, biasalah jalan-jalan ke sini kan, ke luar rumah sini. Nggak jauh Bang. Nah, tiba-tiba saya ngelihat kok kayak ada kotoran gitu kan, bau banget. Ya Allah, bau banget. Di tembok ya? Di tembok. Bau banget. Nah, saya kasih tahu Bapak. Pak, kok ini ada ini. Nah, dari sini dia bilang kalau bisa dibersihin gitu kan. Ya dah, nanti saya bersihin dah. Bersihinnya pakai apa? Secara ini Bang, apa namanya, secara
nggak mikir pakai negatif lah. Secara positifnya saya siram dulu bang. Saya siram kayak baunya kok masih gitu ya, masih nyengat kayak berbekas banget. gitu. Kayak berbekas banget, kok masih gitu. Nah terus dapat saya lihat ada orang lewat. Terus Ada orang lewat. Dia Depan lewat rumah? Depan rumah. Dia lewat, kan saya lagi duduk. mungkin itu orang Saya nggak tahu bang, tapi kok kayak cepat banget gitu. Kok nggak ada permisinya gitu kan? Kalau biasanya mau kalau orang di tua, Lombok ya, kalau langsung permisi gitu. permisi gitu kan. Mau orang tua mau gimana kan permisi. Bahasa kita itu tabek wala. Tabek wala. Nah. Tapi kok ini nyelonong aja gitu kan? Nyelonong. Yuh, saya bilang, kok nggak ada permisinya ini orang lewat depan rumah orang gitu. Kok gini banget ya orang ini. Nah, jadi gini. Selama kamu ikut sama saya dulu saat eksplorasi, berapa kali diteror? Bisa dihitung atau gimana? Wah, kalau diteror sih bang, Udah berapa kali ya? wah itu gimana ya bang ya, sampai mau keluar nih berasa Lombok kita bang. Ini bukan yang neror, bukan jin kan? Bukan jin, Bukan jin. Tapi ini manusia. Lebih yang ke neror. manusianya. Iya, kayak leak gitu ya. Pas pulang sama abang, kayak diikutin, Iya. gitu. Pernah nggak waktu itu ingat pas kita dilempar pakai kayu besar yang Iya, kayak gini? inget banget. Kan itu kan potongan ini apa namanya? Ya, potongan bambu Bambu, yang tajam banget. tajam banget. Hampir kena kepala saya tuh bang. Iya. Tapi kan itu bambunya kayak udah dikikir gitu. Udah kayak udah dibuat. Udah dibuat, gitu. udah dibuat. Enggak kayak kalau kan kita patahin kan, udah itu dah. Kalau ini kayak dibuat gitu. Tajam-tajaman kayak dibuat. Nah, sampai itu kan ini saya kan dia lewat itu apa namanya? Bambu. Astagfirullah kan saya bilang. Iya. Kan sampai abang terkejut banget itu kan waktu itu. Terkejut banget. Kaget ya. Ya Allah. Masih ingat pas kita langsung didatengin itu? Kesini. Enggak. Pas kita Soalnya di lokasi. yang didatengin itu Pas kita di lokasi. iya. Masih ingat. Kan Ini bukan leak yang datang teman-teman. Bukan. Dia belum jadi. Asli, bukan. Kita sedang di lokasi ya. Nah, sedang di lokasi, teman-teman. Asli. Terus Nah, ya Allah, kan pendapat kamu itu gimana? kalau pendapat saya sih Bang gini. Pertama nih. Kita berangkatnya itu kan jam 2. Jam 2. Kita berangkatnya jam 2. Kita positif thinking aja dulu Bang. Positif thinking. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat kita kan ke sana, ke lokasi. Masa iya terus langsung bilang gini, Tiba-tiba ke lokasi. kita. Kok dia tahu? Terus dia nanya. Pertama kan kita yang nanya kan, mau kemana? Mau kemana Pak? Mau kemana? Langsung dia bilang gini, sengaja mau datengin kamu. Nah, dari situ saya ngeh Bang. Kayak rasanya kayak, yuh, gitu kan? Orangnya kamu tanda kan? Iya, dia bilang. Kok gini dia bilang. Padahal nggak ada orang yang tahu gitu. Padahal cuman kita berdua sama Bang Adi kesini, nggak ada orang yang tahu, nggak ada siapa-siapa. Cuman saya berdua sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Itu teman-teman manusia biasa ya. Dia belum jadi. Dia langsung datengin kita gitu. Dia bilang mau ngikutin kita gitu, ngomongnya biasa-biasa aja. Makanya sampai heran-heran aja. Sampai heran gitu. Sampai lanjut ceritanya kayak sampai pas dia nantang kita. Kan waktu itu kan kita duduk di kayak apa namanya? Pelipih. Jalan sawah itu kan, jalanan sawah itu kita duduk kan. Nah, dia bilang kan langsung gini, Pak mau kemana gitu kan? Mau kemana? Sengaja datengin kamu dia bilang. Oh, dia bilang. Kenapa nggak keluar aja? Kan Bang Adi bilang kan? Kenapa nggak keluar aja? Dia bilang terus, kan ini manusia Bang kan? Iya. Terus dia bilang gini, saya malu dia bilang. Saya malu. Kok malu? Gitu kan? Abang bilang, kok malu?
saya kan di sana nyimak kan. Iya. Saya nyimak, Cuma saya di nyimak sana banget. berdua yang ngobrol kan. Berdua ngobrol. Tapi kan saya nyimak banget. Ini orang teman-teman ya. Dia kayak punya ilmu leak tapi kayak gimana ya? Dia belum jadi leak aja gitu. Masih manusia biasa kayak kita ngobrol gitu, kayak dia nantangin kita gitu aja. Padahal kita nggak pernah nantangin dia gitu. Kita lagi explore aja gitu. Kita lagi explore biasa ya kan, kayak biasa. Nah, pas saya tanya, kan saya nanya kan, berani diri saya nanya, mau kemana? Ini dulu mau ini, dia bilang. Pergi ngeres. Pergi ngeres, dia bilang. Mau pergi ngeres, langsung saya bilang nih, gak ada sama-samanya nih orang, saya bilang kan. Wow banget, dia bilang. Wow banget. Terus dia juga bilang, bang, masih inget, dia juga bilang, pergi ke kebun sana aja, gitu ya. Nanti kita ketemu di sana. Nanti kita ketemu di sana. Pergi ke kebun saya aja. Ya dah, nanti kita ke sana kan, kita bilang terus. Ya Allah. Nah, jadi selama kamu ikut, gimana pendapatmu tentang selama explore ini? Nah, kalau pendapat saya sih, pertama, horornya itu terlalu horor banget, Kayak beresiko ya. kayak beresiko banget. Kedua, pertama kan saya nggak dikasihkan, tapi Bang Ade udah ngeyakinin buat kalau ada apa-apa udah tanggung jawab, udah ini itu juga kan saya ngertiin kan Bang, udah kemauan saya sendiri juga. Nah, dari segi anunya sih apa namanya, dari segi kalau ke lokasi sama yang di tempat kita di sini beda gitu. Iya. Pas kita ngomong Ya. biasa ya. Tapi kalau udah di lokasi, Di lokasi itu beda wah, banget. beda banget. Kayak di lokasi di sini kita ngoceh kayak ke sana ke sini. Iya. Tapi kalau udah di lokasi cep langsung diam. Diam. Soalnya beda ya reaksinya. Beda banget. Nah, jadi menurut kamu ini buat penonton supaya gimana gitu, pesan-pesanmu supaya tetap walaupun gimana jangan pernah takut gitu. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya, kalau pesan dari saya sih, goib itu ada. Goib itu ada. Kalau nggak percaya goib berarti masih ini Bang, masih belum. Tapi memang teman-teman, kalau untuk jin itu sulit banget nampak di Sulit kamera. banget. Tapi kalau untuk leak yang namanya leak itu kan bukan jin, ini manusia. Manusia. Nah, jadi menurut saya wajar kayak wajar gitu, soalnya ini manusia. Manusia. Tapi kalau jin saya fix memang nampak, tapi kadang kita nggak sadar aja. Nggak gitu. sadar Iya. mau ngelihat dia. Sulit banget kalau jin. Ya. Sampai bulu ada saya merinding terus nih Bang. Oke, jadi teman-teman, inilah cerita dari Allen dulu pas udah 3 tahunan ya. Udah 3 tahunan. 3 tahunan apa 4? Tahunan lain. Mungkin lebih sih Bang, soalnya kayak saya nggak inget banget gitu. Kayak 4 tahun aja gitu, dari dia kecil. Saya Kecil banget ya Bang ya, Iya. kecil banget. Saya gendong, saya pokoknya dari mereka masih kecil banget itu. Saya ajak ke kuburan, ajak ke semuanya. Saya gembleng terus. Nah, makanya alhamdulillah mereka sekarang udah besar, jadi nggak takut gitu. Untuk misalnya kalau jalan sendirian kemana atau kemana, nggak takut lagi gitu teman-teman. Jadi pesan saya teman-teman, tetaplah selalu menjaga diri, selalu menjaga sholat, sholawat, dan pokoknya semuanya harus kita jaga. Kita lepaskan aja ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Soalnya Ikhlas. gini teman-teman, goib itu memang ada. Karena sering banget saya ngalamin. Memang kalau untuk ditakut-takutin biasa itu ya sudah biasa. Tapi untuk langsung nampak itu sulit banget. Tapi kalau untuk leak itu nyata teman-teman. Itu wajar kita lihat gitu Bang. Ya, soalnya manusia biasa. Ya. Oke teman-teman, jangan pernah putus semangat, teruslah berjuang apapun yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan itu berkah semuanya. Amin, ya amin, Rabbal amin. alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe kalian untuk mendukung channel Terobos Misteri, karena kita mau kuak-kuak misteri-misteri yang teman-teman kita udah
Alamin. Iya, alamin pengalaman-pengalaman mereka, cerita mistis mereka. Iya. Oke, subscribe Robos Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.